Hai Indonesian, kali ini kita akan mempelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan investasi jangka panjang dan arus kas. Sebagai seorang investor yang bijak, dia saat memilih investasi harus memikirkan dan mempertimbangkan berbagai macam faktor. Pertama, ini disebut dengan faktor eksternal, ekonomi, dan politikal. Apa saja faktor-faktor eksternal tersebut, baik dari sisi ekonomi dan sisi politisnya? Pertama, bisnis cycle, bahwa setiap bisnis yang akan dia hadapi, dia harus tahu bisnis cycle tersebut berada di posisi apa. Apakah growth, maturity, atau decline. Begitu juga trends inflasi. Inflasi suatu negara juga akan mempengaruhi keputusan berinvestasi. Berikutnya adalah interest rate, exchange rate, kemudian juga risiko suatu negara. Setiap negara memiliki indeks risiko tertentu. Selain itu, dilihat juga stabilitas politik yang ada di negara tersebut. Negara yang politiknya bermasalah, tidak jarang sangat sedikit investor yang mau berinvestasi ke sana. Selain itu juga dilihat dari regulasi dan kebijakan pajak. Selain itu, kita juga akan mempelajari bagaimana seorang investor mengamati internal financial data. Apa saja yang diamati dalam internal financial data? Pertama, dilihat dari working capital suatu perusahaan atau suatu industri tersebut. Kemudian berapa dana awal untuk memulai suatu investasi di bisnis tersebut. Kemudian perkiraan cash flow-nya, estimasi cash flow, kemudian modal dasarnya, pendanaannya, financing cost-nya, kemudian bagaimana transportasi, pengiriman atau shipping maupun biaya instalasi yang ada di bisnis tersebut. Selain itu juga dilihat mengenai competitor information. Pesaing adalah hal yang perlu dipertimbangkan dalam berbisnis. Selain dari faktor eksternal tadi, politik, ekonomi maupun internal yang bersih dengan data keuangan, faktor berikutnya adalah non-financial data. Apa yang dimaksud dengan non-financial data? Suatu keputusan diambil apabila suatu investor tersebut mengetahui distribusi yang berlaku atau channel distribusi dalam suatu bisnis tersebut. Bagaimana informasi buruhnya, kemudian bagaimana hubungan antara buruh dengan manajemen, kemudian bagaimana status dari perubahan teknologi yang ada dalam industri tersebut, kemudian bagaimana kompetitif analisis dari industri tersebut, begitu juga dengan potensial kompetitif reaction. Artinya, seorang investor yang ingin menanamkan investasi yang cukup besar dalam jangka panjang dalam suatu proyek, benar-benar harus menguasai informasi non-financial. Artinya, hal-hal yang perlu diantisipasi bisa terjadi di masa yang akan datang, seperti hubungan buruh yang tidak baik dengan manajemen, begitu juga perubahan teknologi itu harus benar-benar diamati dengan baik. Selain itu, investor juga harus memiliki kemampuan dalam menilai hal-hal yang futuristik. Contohnya, zaman digital seperti ini, banyak bisnis-bisnis yang mati dan bisnis-bisnis yang berkembang yang sebelumnya belum pernah ada, sehingga teknologi mempengaruhi peluang pendapatan bisnis tersebut di masa yang akan datang. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu dipelajari oleh calon investor dalam berinvestasi dengan anggaran yang cukup besar dalam jangka panjang di suatu tempat atau negara. Berikutnya kita akan masuk bagaimana menilai arus kas yang ada dalam suatu investasi jangka panjang. Di investasi jangka panjang ada 3 arus kas utama. Pertama, initial cash flow, artinya adalah investasi awal dari suatu proyek. Kemudian ada yang disebut dengan operating cash flow,
arus kas operasional dari perusahaan itu setiap bulannya, setiap waktunya bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun. Perusahaan yang baik, perusahaan yang profesional memiliki visibility study jangka panjang, mempunyai prediksi estimasi cash flow arus kas dari waktu ke waktu. Semakin baik mereka memotret probability cash flow, operating cash flow, semakin baik kemungkinan perusahaan tersebut bisa bertahan dalam jangka panjang. Selain itu ada yang disebut dengan terminal cash flow. Terminal cash flow adalah arus kas yang terjadi di akhir periode investasi. Misalkan investasi itu 30 tahun ataupun investasi itu 20 tahun. Nah, prediksi terminal cash flow sangat penting untuk dihitung karena ingin menentukan berapa value perusahaan pada akhir periodenya. Di mana masing-masing perhitungan cash flow tersebut, baik inisial cash flow investasi awal, operating cash flow sepanjang operasional perusahaan maupun terminal cash flow itu memiliki perhitungan masing-masing. Di sini kita akan mencoba melihat apa saja variabel yang ada di setiap cash flow tersebut. Pada awal disebut dengan initial cash flow, ada arus kas yang keluar yang sangat besar dalam membeli peralatan, membuat pabrik, membeli mesin-mesin baru, melakukan biaya setup dari suatu bisnis itu akan memakan biaya yang sangat besar. Biasanya cash flow-nya selalu negatif dan sangat besar negatif ke bawah. Apabila kita lihat nanti di gambar bahwa ada namanya timeline suatu project, timeline itu dianggap 0 dan initial cash flow selalu negatif dan itu cukup besar angkanya. Inilah yang harus dipertimbangkan dalam berinvestasi. Semakin besar dana yang dihabiskan di awal, semakin besar juga perhitungan atau ketepatan dalam memprediksi operating cash flow di waktu yang akan datang. Nah, pada saat operating cash flow mungkin di tahun-tahun pertama akan ada negatif arus kas, di mana di timeline akan terjadi gambar ke bawah, tanda panah ke bawah. Tapi setelah itu dicoba diprediksi tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat apakah ada positif cash flow. Positif cash flow artinya adalah semua keuntungan yang didapat atau revenue yang didapat dalam satu waktu dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan masih positif. Itu berarti cash flow positif atau menguntungkan. Nah, itulah yang diproyeksi di masa yang akan datang sehingga dihitunglah proyeksi tersebut berapa NPV-nya dalam 20 tahun dan berapa IRR-nya dalam 20 tahun tersebut. Nah, pada saat terminal value adalah pada saat suatu perusahaan ingin menilai, mengeksekusi atau menjual perusahaannya di waktu yang akan datang, berapa terminal value-nya, berapa nilai akhir dari suatu perusahaan tersebut. Itulah yang disebut dengan cash flow proyeksi usaha jangka panjang. Bagaimanapun pendanaan untuk jangka panjang juga terbatas. Tidak ada dana yang tak terbatas dalam berencana untuk berinvestasi. Artinya suatu investor dibatasi dengan pendanaan yang sudah dipertimbangkan di awal, sehingga berdasarkan keterbatasan pendanaan tersebut mereka mencoba mengestimasi apa saja biaya-biaya yang terlibat selama operasional perusahaan dari waktu ke waktu. Ini yang disebut dengan operational cash flow. Mungkin sampai di sini dulu pengenalan terhadap 3 cash flow utama, initial cash flow, operating cash flow maupun terminal cash flow. Di pertemuan berikutnya kita akan mencoba mengambil suatu kasus beberapa peluang investasi yang akan kita lihat bagaimana peluang investasi tersebut dilihat dari NPV, IRR, payback period maupun PI-nya yang tergabung dalam konsep capital budgeting teknik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.